Formasi Wind Flame memicu gelombang api dan menabrak senjata besar dengan ganas, kekuatan angin dan api dan kekuatan guntur bertabrakan. Cing, cing. Ujung tombak menggores tepi formasi Wind Flame, dan ketika akan jatuh di atas kepala Wilbert Ye menarik kakinya dan menggambar pola yang tidak jelas dengan ujung jarinya. Formasi Wind Flame yang ganas. Formasi Wind Flame, yang menerima kekuatan embossing, sepertinya mengeluarkan raungan, memuntahkan lusinan sinar api di sekitar senjata besar. Tombak besar menikam balok api, dan ada suara tabrakan seperti logam. Sinar api mengembun menjadi jarum baja, dan menusuk ke arah tombak besar seperti bunga pir di tengah hujan badai. Wah. Kedua belah pihak bertarung selama puluhan putaran, dan formasi Wind Flame Wilbert Ye jelas jatuh di bawah, dan pistol besar itu mengayunkan jarum baja terakhir dan menusuk penutup Wilbert Ye. Bersatu. Wilbert Ye melihat ujung tombak yang tajam, lengan jubahnya berayun terbuka, dan perisai biru besar membentuk perisai besar kekuatan spiritual. Jika pecah, Wilbert Ye akan hancur. Wilbert Ye menatap tombak besar itu, tanpa sedikit pun gugup. Sebaliknya, dia menghela nafas lega dan berkata, untungnya, ini bukan formasi gerhana roh 8 pintu yang lengkap, jika tidak, itu akan ada di sini hari ini. Dalam persepsi Wilbert Ye, meskipun formasi besar itu kuat, itu jauh dari mencapai formasi spiritual kelas 4. Jika tidak, dia akan terbunuh oleh tembakan ini. Meskipun formasi Wind Flame kelas 2 sangat kuat, itu masih sangat lemah sebelum formasi kelas 4 yang sebenarnya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Wilbert Ye dapat bertarung dengan senjata besar ini untuk sementara waktu dengan bantuan formasi Wind Flame, yang menunjukkan beberapa masalah dari formasi gerhana roh 8 pintu. Ledakan. Tiba-tiba ada suara keras di udara. Ketika Wilbert Ye melihat lagi, dia melihat bahwa perisai dan tombak petir semuanya pecah di udara. Karena beberapa benturan, tombak itu kehilangan kekuatannya sebelumnya. Tubuh Wilbert Ye tidak bisa menahan gemetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Perisai besar itu dibentuk olehnya menggunakan banyak energi spiritual, dan pertahanannya sangat kuat, tetapi begitu rusak, itu akan sangat menyakitinya. Wilbert Ye menyeka darah dari sudut mulutnya, melihat sekeliling dan berkata, formasi gerhana roh 8 pintu ini tidak terlalu lengkap. Mereka hampir tidak dapat mengerahkan kekuatan 5 pintu, yang setara dengan susunan 3 peringkat teratas. Masalahnya adalah untuk menghancurkan formasi ini, kamu harus menghancurkan aura gerhana yang kuat yang dapat diberikan oleh segi 8. Namun, formasi ini hanya dapat menggunakan kekuatan 5 pintu, kamu hanya perlu menghancurkan 5 aura gerhana. Yang disebut cahaya gerhana adalah cahaya ungu hitam yang dipancarkan oleh garis segi 8 yang mempertahankan formasi besar. Alasan mengapa kekuatan formasi gerhana roh 8 pintu begitu kuat adalah karena berkat gerhana, energi spiritual para pendekar yang tinggal di formasi besar akan terus terkikis. Tidak sulit untuk membunuh seniman bela diri dari tingkat Yuan menggunakan formasi gerhana roh 8 pintu. Sama seperti yang Wilbert Ye pikirkan, cahaya dan bayangan di bawah formasi berubah lagi. Kali ini panah bulu putih terbentuk, yang juga berarti bahwa gerhana cahaya spiritual bergabung untuk membentuk panah spiritual. Wilbert Ye tiba-tiba sakit kepala, dan kekuatan spiritualnya terus-menerus terkikis ketika dia tinggal di formasi gerhana Toh. Cahaya gerhana ini tidak memungkinkannya untuk hidup dalam damai. Tombak besar itu Pac dan panah bulu lain datang, dan cepat atau lambat dia akan dipenggal di sini. Wilbert Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa panah spiritual dengan panjang 10 kaki telah mengembun, dan melesat ke arahnya dengan suara wus. Jarum tajam ungu hitam kecil terbentuk, dan bersama dengan panah, mereka menembak ke arah Wilbert Ye. Tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dengan jentikan telapak tangan Wilbert Ye, dia akan menembak, tetapi seruling giok putih berkedip pada saat ini, dan suara sirga Tian keluar. Tuan tidak perlu melakukan konsumsi yang tidak perlu dengannya di sini, hancurkan saja gambar di bawah ini.
formasi secara alami akan pecah. Wilbert Ye terbangun seperti mimpi dan berkata, itu benar, formasi gerhana roh 8 pintu sangat kuat karena berkah dari cahaya gerhana, dan bagaimanapun, gerhana hanyalah sarana berkah, selama akarnya dihancurkan, yang disebut berkah ini secara alami tidak berguna. Akar dari formasi gerhana roh 8 pintu adalah gambar yang diinjak oleh Wilbert Ye. Ini adalah tanah yang dibentuk oleh kekuatan guntur. Jika ia menghancurkannya, ia akan menghancurkan formasi besar. Panah bulu hampir jatuh, Wilbert Ye juga dengan cepat menembak, mengepalkan tinju berapi-api dan menabrak tanah dengan kejam. Boom, boom, boom. Setiap pukulan yang jatuh akan menyebabkan retakan di tanah. Fernando Yue bukan orang yang mahir dalam formasi spiritual. Dia hanya menggunakan formasi spiritual yang diatur oleh orang lain sebelumnya. Atributnya pasti akan sangat melemah, dan kekuatan pertahanannya formasi besar akan sangat melemah, bahkan lebih rapuh dari yang Wilbert Ye bayangkan. Ketika pukulan ke-9 dipukul, seluruh tanah mulai terkoyak, dan kemudian meledak dengan ledakan. Panah bulu yang akan mengenai Wilbert Ye juga berhenti pada saat ini, kurang dari setengah inci dari Wilbert Ye perlahan menghilang. Boom, boom, boom. Formasi besar membuat beberapa suara keras terakhir, mengepulkan asap hitam, dan akhirnya runtuh di depan mata semua orang, dan menghilang secara otomatis ketika jatuh ke udara. Wilbert Ye, yang menghancurkan formasi besar, mendarat di trotoar batu. Di bawah mata heran semua orang, Wilbert Ye dengan cepat berlari menuju puncak. Ekspresi Fernando Yue sangat berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wilbert Ye akan melarikan diri dari formasi begitu cepat. Sial, aku benar-benar meremehkanmu. Rencananya gagal, dan Fernando Yue hanya bisa memimpin di atas meja di depan gerbang batu. Dia memandang Wilbert Ye di bawah dan mendengus, sangat menghina. Hazel Luo melangkah dengan pedangnya, setiap cahaya pedang memancarkan aura, dan kemudian Hazel Luo mengayunkan pedang, dan bunga pedang semua jatuh ke Fernando Yue. Fernando Yue mengepalkan tangannya yang besar, mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan seluruh lengannya berubah menjadi perunggu, seolah-olah terbuat dari air panas berwarna perunggu. Ding, ding. Cahaya pedang jatuh di lengan Fernando Yue, dan itu tidak membuat jejak apapun, tapi bunga api malah bergoyang. Fernando Yue mencibir, aku tahu kamu dan anak itu berada di kelompok yang sama, tapi dia bukan lawanku, dan kamu bukan lawanku. Suara Fernando Yue jatuh, dan lengan jubah digulung lagi dan lagi, memperlihatkan telapak tangan berwarna perunggu, dan segel besar terjepit di tangannya. Ketika aku masih muda, aku berlatih seni bela diri yang disebut segel raja, dan sekarang aku telah mencapai puncaknya, dan tidak ada beberapa pejuang dengan tingkat yang sama yang mati di bawah segelku. Aku ingin tahu apakah kamu akan menjadi yang berikutnya. Setelah dia selesai berbicara, Fernando Yue membalik telapak tangannya, segel besar terbang keluar, dan segel berwarna tembaga menyapu kekuatan yang kuat dan jatuh. Hazel Luo mengayunkan pedangnya lagi dan lagi, setiap bayangan pedang sangat tajam, dan bayangan pedang menumpuk dan jatuh ke arah segel besar. Seset, kecepatan bayangan pedang sangat cepat, dan kekuatan ledakannya kuat. Kekuatan tumpukan tidak terbayangkan. Ketika mereka bertabrakan dengan segel besar, mereka membuat suara bersenandung. Kecepatan bayangan pedangmu bagus, tapi levelmu terlalu rendah untuk mengerahkan kekuatannya sama sekali, jadi aku memenangkan ronde ini. Fernando Yue melihat kekuatan kecepatan bayangan pedang, dan juga melihat kritik Hazel Luo, jika ranahnya terlalu rendah, itu akan selalu ditekan. Fernando Yue merentangkan telapak tangannya, merentangkan 5 jarinya untuk mencocokkan tanda, dan kemudian menyerang Hazel Luo. Lihat aku dengan trik untuk mengalahkanmu. Jejak tangan terbang dan menekan ke arah Hazel Luo. Mata yang terakhir berkedip, mencium bau napas yang sangat berbahaya. Dia mengangkat pedangnya untuk melawan, dan setiap kali dia jatuh, ada kilatan cahaya pedang, yang terlihat sangat kuat, tetapi sayangnya, dia tidak dapat memecahkan segel besar. Saat dia cemas,
Hazel Luo tiba-tiba melihat nyala api spiritual bersiul dari bawah, bergegas ke atas. Sosok Wilbert Ye tumpang tindih dengan api, dan menabrak segel besar bersama-sama, hanya untuk mendengar klik, dan segel besar itu langsung terbelah. Wilbert Ye menyeringai dan berkata, hal-hal berikut tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Sosok Wilbert Ye juga muncul di permukaan batu pada saat yang sama, dan dia memblokir segel raja milik Fernando Yue dengan tinju apinya. Hazel Luo melihat punggung Wilbert Ye, ekspresinya cukup rumit, dan ada tatapan aneh di matanya. Memikirkannya dengan hati-hati, ketika Wilbert Ye pertama kali memasuki tanah keberuntungan, Wilbert Ye hanya berada di tingkat pembekuan darah ke-6, kemajuan yang membuatnya harus dikagumi. Melihat Wilbert Ye yang berdiri di depan Hazel Luo, Fernando Yue tertawa dan berkata, aku kira kamu akan mati dalam formasi benar, tapi aku tidak menyangka kamu bisa keluar dari itu, jadi tidak apa-apa, aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Boom! Tepat saat Fernando Yue hendak memulai, gerbang batu di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian dia terkejut menemukan bahwa kepingan besi yang dia sembunyikan benar-benar terbang keluar, dan kepingan besi Wilbert Ye dan Hazel Luo juga terbang keluar, dan mereka semua jatuh ke dalam alur gerbang batu. Suara lelaki tua berbaju linen datang dari lautan darah, kunci dikumpulkan, pintu keberuntungan dibuka, dan semua orang yang tidak relevan akan diusir dari tempat ini. Suara itu jatuh, dan Wilbert Ye menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba di luar kendali. Kekuatan hisap di pintu batu terlalu besar. Setelah 3 napas, Wilbert Ye akhirnya tidak bisa berdiri dan tersedot oleh pintu batu. Di ruang gelap di mana tidak dapat melihat apapun, seolah-olah sesuatu jatuh dan menyentuh tanah, Wilbert Ye berteriak kesakitan, hanya merasa lemah di seluruh. Apa-apaan tempat ini, sangat gelap. Wilbert Ye menggosok matanya, baru saja akan menggunakan kekuatan roh untuk melihat, tetapi menemukan lilin di sampingnya menyala, diikuti oleh beberapa angin lewat, lusinan lilin semua menyala, dan ruang menjadi lebih terang. Pada saat ini, Wilbert Ye menyadari bahwa dia berada di ruangan tertutup, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat seorang lelaki tua berpakaian linen berdiri di depannya. Wilbert Ye mengamatinya untuk waktu yang lama, dan akhirnya bertanya dengan heran, kamu adalah orang tua yang mendukung perahu Artemisia di lautan darah. Pria berbaju linen itu tersenyum pada Wilbert Ye dan berkata, pria kecil, kamu sangat baik, datang ke sini adalah kesempatanmu. Wilbert Ye bertanya-tanya, bukankah ada 2 orang lain selain aku? Kemana mereka pergi? Pria itu membalikkan punggungnya, tersenyum dan berkata, gadis yang menyamar sebagai pria memiliki bakat dan temperamen yang baik, tetapi dia masih kurang pengalaman, dia memiliki kesempatan sendiri. Adapun pemuda itu, aku pikir dia baik dan kejam, dan dia pandai dalam hal itu. Tujuannya tidak bermoral, dan pikirannya sangat tidak benar, tetapi dia juga memegang pelat besi, dan menurut aturan, dia juga bisa mendapatkan kesempatan. Wilbert Ye tidak terkejut, lelaki tua itu hanya inkarnasi, tetapi kekuatannya juga telah mencapai tingkat Yuan. Dia pastilah master yang kuat di alam master atau bahkan di atas alam master sebelum kematiannya. Itu normal untuk bisa mengenali Hazel Luo sebagai seorang wanita. Adapun yang dilakukan oleh Fernando Feng dilihat oleh orang-orang yang cerdas, dan lelaki tua itu hanya bertindak sesuai aturan. Lalu kenapa kamu muncul bersamaku? Sepertinya di antara ketiganya, hanya aku yang memiliki level terendah, kan? Setelah Wilbert Ye selesai berbicara, lelaki tua berbaju linen itu tertawa dan berkata, kamu tidak bisa melihat penampilan, dan kamu tidak bisa hanya melihat matanya. Meskipun levelmu rendah, kekuatanmu tidak lebih lemah dari keduanya. Selain itu, gadis itu 2 tahun lebih tua darimu. Pemuda itu 10 tahun lebih tua darimu. Jika kamu seumuran, kamu mungkin tidak lebih buruk dari mereka. Wilbert Ye sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa pria ini tahu usia mereka bertiga. Kamu tidak perlu kaget.
Sejak kamu memasuki gerbang ini, semuanya ada di tanganku. Alasan mengapa kamu bisa datang ke sini adalah berkat dua kunci di tanganmu. Wilbert Ye tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua itu mengatakan sebelumnya bahwa semakin banyak kunci yang dia miliki, semakin banyak keberuntungan yang dia miliki, itulah yang dia maksud. Senior, berarti ini adalah tempat kesempatanku. Di sini, dapatkah aku memperoleh keberuntungan yang lebih tinggi? Wilbert Ye tidak sengaja menyembunyikan tujuannya, dan lelaki tua berbaju linen itu juga jarang menunjukkan tanda penghargaan di wajahnya yang kering. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Wilbert Ye, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke dinding batu di belakang Wilbert Ye, dan berkata, keberuntunganmu ada di dinding belakang. Wilbert Ye mendengar kata-kata itu dan berbalik untuk melihat dinding batu di belakang. Dinding batu itu sederhana dan khusyuk. Ada banyak debu di dinding, tetapi gambar-gambar yang tertulis di dinding masih bisa dilihat dengan jelas. Ada 3 lukisan, dan yang di sebelah kiri adalah nyala api cian. Ketika Wilbert Ye melihatnya, dia hanya bisa merasakan kesemutan dalam kekuatan jiwanya. Ada nyala api samar di lautan kesadaran, yang tampaknya beresonansi dengan lukisan itu. Wilbert Ye mengambil napas dalam-dalam dan melihat gambar di tengah. Gambar ini hanya seseorang, berpose dalam posisi bertarung. Wilbert Ye diam-diam berkata, mungkinkah itu terkait dengan seni bela diri? Dia dengan hati-hati menatap pria di tengah, dan tiba-tiba merasakan ilusi di depannya, seolah-olah dia sedang berhalusinasi. Wilbert Ye menggelengkan kepalanya dan melihat gambar ketiga. Garis ini semakin lebar dari bawah ke atas, dan mereka berada dalam keadaan rotasi berkecepatan tinggi, seperti pusaran, membuat Wilbert Ye kesurupan. Apa hal-hal ini? Mengapa mereka menunjukkan kepadaku 3 keadaan yang berbeda? Tanya Wilbert Ye. Kali ini, giliran pria berbaju linen yang mengerutkan kening, dan dia cukup bingung, apakah ketiga gambar itu memengaruhimu? Wilbert Ye mengangguk dan berkata, gambar pertama bekerja pada kekuatan jiwa, menciptakan api di hati. Gambar kedua adalah semacam teknik seni bela diri yang bekerja pada kekuatan spiritual, dan gambar ketiga adalah kekuatan roh. Kekuatan roh berputar berkecepatan tinggi terbentuk, bekerja berdasarkan kekuatan rohku. Jenius, jenius. Setelah mendengar narasi Wilbert Ye, pria itu tidak bisa menahan kegembiraan di wajah tuanya yang kering, dan dia hampir menangis. Dia meraih Wilbert Ye dan berkata, apakah kamu tahu bahwa ini adalah ruang transmisi rahasia Sekte Sky Cloud? Siapapun yang memahami esensi dari salah satu gambar dari ruang transmisi rahasia, dan kemudian keluar dari ruangan, akan memiliki pencapaian besar. Pria itu terus berkata, 3 tahun yang lalu, 2 gadis datang ke ruang rahasia, salah satunya adalah seorang gadis bernama Quinalin. Dia mengerti esensi dari gambar ketiga, hanya butuh 3 jam, kekuatan rohnya dari tingkat ilusi. Dalam jangka menengah, dia melompat ke puncak alam kekuatan pikiran, dan sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Sky Cloud yang baru dan telah menjadi tetua pintu dalam dari Sekte Sky Cloud yang baru. Gadis lain bernama Christy memahami esensi lukisan pertama, dan api kesadaran spiritual berasal dari kekuatan jiwa. Dia juga bergabung dengan Sekte Sky Cloud yang baru, dan dia memiliki status tinggi di sekte. Sebelum Wilbert Ye dapat berbicara, pria itu berkata lagi, selain itu, 100 tahun yang lalu, seorang pria memahami esensi dari gambar kedua, dan dalam 3 bulan, dia melangkah ke alam master dari tingkat Yuan, dan itu telah diwariskan selama 100 tahun. 200 tahun yang lalu, seorang murid memahami esensi dari lukisan pertama dan ketiga pada saat yang sama, dan menjadi master alkimia yang langka di dunia. Tentu saja, yang paling kuat adalah milik seorang murid bernama Carter Su 300 tahun yang lalu. Dia memahami esensi dari 3 lukisan pada saat yang sama dan menjadi master top dunia. Sekarang dia telah disembunyikan di dunia dan tidak peduli dengan dunia. Wilbert Ye tercengang oleh kata-kata pria, dan dia bertanya, bukankah Sekte Sky Cloud sudah lama dihancurkan? Dan juga, seseorang datang ke ruang rahasia ini 3 tahun lalu.
Pria tua berbaju linen berkata sambil tersenyum, itu wajar, aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak tentang Sekte Sky Cloud. Karena kamu bisa datang ke sini, itu berarti kamu memiliki hubungan dengan Sekte Sky Cloud. Jika kesempatannya tepat, kamu akan mengerti apa yang terjadi di masa depan. Wilbert Ye mengangguk, hal semacam ini menekankan kata ditakdirkan, dan jika memiliki takdir, maka akan memahaminya, dan tidak ada gunanya bertanya lebih banyak jika tidak memiliki takdir. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan keberuntungan di sini? Wilbert Ye bertanya sambil melihat ketiga gambar itu. Pria berbaju linen itu menyipitkan mata dan berkata, baru saja kamu mengatakan bahwa ketiga gambar itu berdampak padamu, jadi sekarang aku akan melakukan tes padamu, dan kesempatanmu adalah dalam tes ini. Pria berbaju linen itu melanjutkan, aku mengizinkanmu untuk merasakan ketiga gambar ini secara terpisah dan memahami keberuntungan di dalamnya, tetapi kamu harus memperhatikan bahwa jika salah satunya tidak cocok, aku akan mengambil kembali semua keberuntungan yang telah kamu peroleh, dan pada saat yang sama, kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan ini. Wilbert Ye mengerti kata-kata lelaki tua itu. Tes ini sebenarnya ditujukan untuk kredibilitas kata-katanya. Artinya, jika ketiga gambar itu benar-benar berpengaruh padanya, maka dia bisa mendapatkan semua informasi dalam tiga gambar. Semoga berhasil, begitu dia berbohong, maka dia bahkan tidak akan mendapatkan gambaran keberuntungan. Wilbert Ye melihat ketiga foto itu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Ye. Pria itu mengangguk dengan penuh semangat. Dia sudah lama tidak bertemu dengan orang jenius seperti itu. Jika Wilbert Ye benar-benar merasakan esensi dari tiga gambar, maka Sekte Sky Cloud mereka pasti akan menambahkan jenius tak tertandingi lainnya.